Nah, saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang namanya Henokh. Siapa yang kenal Henokh? Ya, Henokh Tambunan? Caleg, ya kan? Ya juga ya. Ya, kita belajar dari tokoh Alkitab yang namanya Henokh, saudara. Nah, Henokh ini, saudaraku, adalah keturunan ketujuh daripada Adam, saudara. Dan ini termasuk cicitnya Adam. Nah, Henokh ini juga merupakan salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Bahkan, ya, Yesus itu lahir dari silsilah dan keturunan Henokh. Nah, Henokh dalam Alkitab, saudaraku, kita boleh baca dalam Alkitab itu ada 4 orang. Supaya jelas, supaya saudara tahu yang kita bahas Henokh yang mana. Karena Kain juga saudaraku memperanakan anak yang namanya Henokh. Berarti kalau Kain itu adalah anaknya Adam, berarti Henokh itu keturunan ketiga dari Adam. Bukan itu. Ya, ada lagi Henokh yang lain, saudaraku, di dalam Alkitab, ya, yang dibahas di dalam 1 Tawarikh pasal 1. Bukan Henokh itu. Ya, itu adalah putra ketiga dari Midian bin Abraham dari Ketura. Ya, itu Henokh yang lain, bukan itu yang kita bahas. Dan iman Kristen tidak terjadi dari keturunan dan nama-nama yang saya sampaikan tadi. Nah, yang kita bahas hari ini, yang kita belajar dari salah satu tokoh yang saya katakan tadi dengan nama Henokh adalah Henokh keturunan dari Set, ya, Adam, anaknya Kain, ya, kalau orang Batak pasti ngerti yang namanya Tarombo, ya. Anak pertama Kain, anak kedua itu Habel, anak ketiga itu Set. Ya. Nah, Kain ini memperanakan juga namanya Henokh, bukan itu kita bahas. Habel tidak ada keturunan karena apa? Dibunuh oleh abangnya ketika mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Nah, anak yang ketiga namanya Set. Setelah si Habel mati, maka Adam bersetubuh dengan istrinya, lahirlah Set. Ya, dari Set ini ada 7 anak. Ada 6 anak yang ada 6 opung-opung mereka sampai nanti kepada Henokh sebagai keturunan ketujuh dari Adam. Bapaknya Henokh namanya Yared, saudara. Amin. Nah, itu yang kita bahas. Karena kita belajar dari iman percaya yang diajarkan kepada kita lewat Alkitab. Katakan Alkitab. Nah, dalam perjanjian lama, saudaraku, dari Alkitab, ya, anak Yared ini yang disebut dengan Henokh ini, saudaraku, disebut namanya dalam Alkitab itu 19 kali, melebihi nenek moyangnya Adam, melebihi nenek moyang yang lain, kecuali nenek moyangnya Nuh. Kalau Nuh disebut dalam Alkitab itu melebihi daripada juga Henokh. Tapi daripada nenek moyangnya, kakeknya Adam, ya, Henokh lebih banyak disebut daripada nama Adam. Nah, saudara dikasih Tuhan, Henokh ini, ya, berumur 65 tahun. Dia memperanakan anaknya Metusalah. Dan kemudian dikatakan dalam sejarah Alkitab, dia bergaul hidup dengan Allah, dengan Tuhan itu selama 300 tahun. Ya, itu Kejadian pasal 5 ayat 24 dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Ya, jadi Henokh itu 300 tahun bergaul karib dengan Tuhan. Nah, ini saya bacakan sejarah Alkitab tentang Henokh. Nah, kemudian melalui keturunan Henokh ini, saudaraku, ya, lahirlah Nuh, ya, lahirlah kemudian Abraham, lahirlah kemudian Daud, hingga akhirnya menurunkan garis turun kepada perjanjian baru yang namanya Yesus. Maka dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 5, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan di hadapan Allah. Amin, saudara. Jadi dari keturunan Henokh itu lahirlah Nuh, Abraham, sampai kepada Daud, sampai kepada Yesus. Jadi itu yang kita bahas, Henokh tersebut. Karena ada 3 nama yang dicatat dalam Alkitab. Saudara harus tahu Henokh yang mana. Ya, Henokh dan anaknya Kain tadi saya katakan ini tidak bisa dicontoh karena karakternya nggak benar. Ya, sehingga Yesus lahir dari situ. Ada Henokh lagi di dalam 1 Tawarikh pasal 1 tadi, bukan Henokh yang itu. Apalagi Henokh Siditonga, bukan, ya. Tetapi ini Henokh benar-benar keturunan ketujuh dari Adam. Amin, saudara. Nah, apa yang kita pelajari daripada tokoh Alkitab ini,
saudara dikasih oleh Tuhan, ya, sesuai dengan judul daripada khotbah kita hari ini adalah iman dan kekudusan Henokh. Katakan iman dan kekudusan Henokh. Saya tidak susah lagi deskripsikan, jelaskan apa itu iman. Saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini sudah memahami definisi iman, arti iman, ya. Kita sudah bisa paham itu, ya. Jangan lagi ditanya apakah iman menurut Kristen, nah, kita bingung, jangan lagi. Tapi iman sudah kita tahu. Amin, saudara. Nah, kemudian ada kata kekudusan. Tanpa iman, saudaraku, kita itu tidak bisa hidup kudus, ya. Dan memang untuk memilih hidup kudus juga bukanlah hal yang gampang. Untuk melakukan hidup suci bukanlah hal yang gampang. Apalagi saudaraku, hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah dunia yang mempermudah segala sesuatu, menghalalkan segala sesuatu. Seperti yang orang-orang dunia katakan, yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Ya kan? Kita sering dengar begitu. Haram aja susah amal, apalagi yang halal. Kita hidup di zaman itu sekarang, saudara. Di zaman di mana orang tidak bisa lagi berpikir dengan rasional, tidak lagi berpikir dengan baik, dengan benar, tidak lagi berpikir seperti Allah berpikir, tapi mereka identik dengan apa? Kedagingannya untuk berpikir. Amin, saudaraku. Nah, teladan Henokh ini, saudaraku, membuat kita memahami, ya, beberapa kunci untuk menjaga sebuah kesucian, untuk menjaga sebuah kekudusan. Sebab Allah berkata, tanpa kekudusan maka tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Amin. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Sebab apa? Sebab Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang kudus. Katakan kudus. Allah yang suci. Allah yang suci. Ya. Kesucian, saudaraku, tidak bisa bertemu dengan kenajisan. Kekudusan tidak bisa ketemu dengan kejahatan. Tetapi sebuah kesucian, kekudusan hanya bisa bertemu dengan kekudusan. Amin. Nah, pertanyaannya, di tengah-tengah dunia yang sulit ini, bagaimana kita bisa hidup suci, beriman seperti Henokh, untuk bisa hidup kudus? Ya. Kenapa kita katakan, Alkitab katakan dunia ini juga gelap? Medsos sekarang begitu trennya dengan aplikasi-aplikasi. Ya, kita kadang-kadang main Facebook, main Instagram, main Twitter, main YouTube. Perhatikan, nggak sengaja kadang-kadang ada yang muncul yang aneh-aneh. Benar apa betul? Yang nggak jawab nggak punya handphone. Ya, benar apa betul? Jujurlah, ya. Nggak nyangka ada di beranda kita. Ini apa nih? Scroll lagi, muncul lagi. Ya, sehingga ada banyak hamba Tuhan yang tidak mau memiliki handphone atau Android atau tidak memakai. Semakin dia menjaga kekudusan. Ya, tetapi kita tidak seperti itu. Perlu juga yang namanya handphone. Tetapi ketika kita melihat sesuatu yang tidak kita inginkan, yang membuat kita jatuh dalam dosa, di sana kita memerlukan Tuhan. Di sana kita memerlukan darahnya, ya, Yesus. Untuk apa? Menyucikan kita. Pertanyaannya, saudaraku, apakah orang Kristen bisa suci? Bisa? Apakah kita sebagai anak Tuhan ini bisa kudus? Bisa. Ya, makanya kita itu bukan orang yang benar, tetapi kita adalah orang yang dibenarkan. Siapa yang membenarkan? Yesus. Ya, lewat apa kita dibenarkan? Iman dan darah Yesus kita dibenarkan. Sehingga apa? Iman itu bertindak, percaya, dan kita bisa melakukan hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kita baca Kejadian pasal 5, saudaraku. Panas ya. Kejadian pasal 5 ayat ke-21 sampai 24. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya, Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Mari bangkit berdiri, saudaraku, kita baca firman Tuhan dengan kuat dan tegas. 1, 2, 3, ya. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun
Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudaraku dalam Tuhan. Nah, seperti saya katakan tadi, Henok itu adalah tokoh Alkitab dan mungkin gereja jarang mengkhotbahkannya. Dan mungkin ada juga yang hari ini mendengarkan Henok. Ya, kalau di kampung ada nama-nama Henok, karena itu adalah nama-nama orang Batak yang mungkin sudah familiar karena dominan adalah Kristen di sana. Ya, tetapi banyak juga yang namanya Henok ini tidak seperti Henok yang kita bicarakan. Ya, yang kita bicarakan adalah bapaknya Metusalah, yaitu Henok ini cucunya daripada Yared, saudara. Nah, iman dan ketulusan dari Henok ini, ya, apa yang kita pelajari dari apa teladannya, ya, kunci apa untuk kita bisa menjaga kesucian, kekudusan yang ada pada kita. Bagaimana kekudusan Henok dibangun? Yang pertama, saudaraku, tadi sudah kita baca dalam Kejadian pasal 5 ayat 22. Hidup bergaul dengan Allah. Ini kunci pertama yang dilakukan oleh Henok. Katakan hidup bergaul dengan Allah. Kenapa penting hidup bergaul dengan Allah? Ya, saudaraku, saya pernah dengarkan kata seorang psikologi, saya nggak tahu ya. Tapi dia bilang begini, manusia itu hampir 70% mindsetnya, pemikirannya, perkataannya, karakternya itu dipenuhi, ya, dipenuhi orang-orang yang dia temani, orang-orang yang dia ada di sekeliling dia dengan cara bertemanan atau pergaulan dia. Itu mindsetnya dirubah, ya. Dan ini saya berpikir, saudaraku, bahwa masuk juga ada yang Alkitab. Alkitab berkata begini, pergaulan yang baik itu, karakter yang tidak yang baik itu bisa dirusak oleh pergaulan yang tidak baik. Ya, itu Alkitab katakan. Jadi sangat penting kita melihat pergaulan kita. Sangat penting kita seleksi dengan siapa kita bergaul, dengan orang apa, dan seperti apa karakternya, pendidikannya, pekerjaannya, dan apa yang dia lakukan. Ya, bukan berkata, wah, kita sombong, bukan. Tapi dalam bergaul kita perlu dengan selektif. Kenapa? Pergaulan itu bisa merusak karakter kita yang baik. Pergaulan kita yang tidak baik itu bisa merusak pikiran kita yang benar tadi. Karena setiap hari kita bergaul dengan dia. Nah, saudaraku, kenapa perlu bergaul dengan Allah? Ketika Henok bergaul dengan Allah, seluruh pikiran Allah, seluruh perkataan Allah, dan seluruh sifat-sifat Allah itu ada di dalam hidupnya. Ya, sehingga apa? Sehingga Allah sangat menyenangi dia, Allah sangat memberkati dia. Ya, karena apa? Karakternya itu nyatu dengan Allah karena setiap hari bergaul dengan Tuhan. Amin. Hidup bergaul dengan Allah berarti memiliki pengenalan akan Dia. Sebagai apa? Sebagai dasar terus bertumbuh di dalam iman kepadanya. Tanpa kita bergaul dengan Tuhan, hidup kita tidak akan bertumbuh, iman kita tidak akan bertumbuh. Sehingga apa? Firman Tuhan itu sulit untuk masuk. Sehingga firman Tuhan itu sulit untuk kita cerna. Sehingga firman Tuhan itu apalagi sulit untuk kita lakukan, karena kita tidak bergaul dengan Allah. Amin. Henok bergaul karib dengan Allah selama 300 tahun. Bukan waktu yang singkat, saudara. Benar ya? Bapak Ibu sudah berapa puluh tahun bergaul dengan Allah? Kalau kita compile waktunya, ya, mungkin tidak ada mungkin 10 tahun. Maksudnya dengan sungguh-sungguh bergaul. Ya, Henok 300 tahun bergaul dengan Allah. Ya, sehingga apa? Dia bisa memiliki pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Sehingga yang kedua apa? Dia tidak gampang digoyah oleh pengajaran-pengajaran, perkataan-perkataan manusia. Ini yang sering terjadi bagi orang Kristen. Ya, nggak apa-apa. Kan itu juga kasih. Ya, nggak apa-apa. Kita akan mengasihi orang tua, tetapi caranya teknisnya salah. Ya, benar kita harus mengasihi orang tua dan Tuhan dan siapapun, tetapi caranya harus cara Alkitab. Katakan cara Alkitab. Jangan cara saya, jangan mau saya, tapi maunya Tuhan. Nah, Henok ini, saudaraku, memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Ya, bergaul juga berarti memiliki pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Hal ini berarti Henok memiliki relasi yang sangat dekat
dengan Tuhan. Ya, coba saya lihat di beberapa gereja, bahkan di gereja kita juga ada beberapa pelayan jemaat Tuhan itu punya relasi satu dengan yang lain sangat dekat. Betul ya? Saya dulu di satu gereja ada beberapa teman saya yang dekat dengan saya, selalu pelayannya sama-sama. Ya, ke pospoi sama-sama. Sebelum pospoi ngopi dulu, ya, beli roti dulu, ya, setiap hari bersama. Akhirnya Pak Saudaraku, saya juga akhirnya mengikuti juga pikiran alur mereka, karena setiap minggu itu mungkin 3-4 kali bersama-sama, sehingga orang bisa bilang begini, kalian bertiga ini kayak abang beradik, ya, sama-sama Saudaraku ketika rapat satu suara, ya, sama-sama juga berdiskusi kalau ada pertanyaan di dalam rapat apa yang mau kita sampaikan, ya, itu namanya pergaulan. Amin. Relasi yang dekat dengan siapapun. Kita juga seperti itu, ya. Kalau Pak Silitonga mungkin punya relasi yang kuat dengan istri, ya tentunya karakter istri pasti setidaknya akan nempel di pikiran kamu. Ya, saya juga begitu. Kalau saya punya relasi yang kuat dengan pimpinan saya, maka saya tahu karakter pimpinan saya seperti apa. Sehingga kemarin dia bilang begini, sudah 3 tahun kita bersama-sama. Kalau masih di sini di project ini belum ada yang saling mengenal, Anda keterlaluan. Ya, betul ya? 3 tahun bersama-sama, tidak memiliki relasi, tidak saling mengenal karakter masing-masing, sehingga selalu ada perdebatan di dalam pekerjaan. Ini akan diseleksi orang-orang seperti itu. Amin. Nah, kalau kita memiliki relasi yang baik, ya, hubungan yang baik, bergaul yang baik dengan saudara-saudara kita tempat ini dengan hamba Tuhan, saya percaya saudara juga akan menjadi hamba Tuhan. Saudara juga akan pasti menjadi anak Tuhan yang militan, karena berteman dengan hamba Tuhan yang militan juga. Amin. Sangat penting sekali bergaul dengan Tuhan. Ya, kalau kita bergaul dengan Tuhan, artinya Tuhan juga bercerita tentang sesuatu yang mungkin rahasia kepada kita, yang tidak diketahui oleh semua orang, karena kita bergaul dengan Dia. Amin. Ada nyanyian orang Batak berkata begini, ale ale nasumur ima Tuhan Yesus. Kemudian ada juga orang Batak berkata, sirang manamar ale ale lobian matean ina. Artinya seorang teman yang baik berpisah melebihi kita kehilangan seorang ibu. Ya, jadi sangat penting bergaul. Ale-ale semua sahabat kita sejati adalah Tuhan Yesus. Jadi mulai hari ini kita bergaul dengan Tuhan dengan intens, jalin hubungan relasi dengan Tuhan sungguh-sungguh, supaya karakter kita, perkataan kita, pola pikir kita, mindset kita dibawa oleh Tuhan. Walaupun sampai hari ini belum sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya, Tuhan yang menyempurnakan seluruh hidup kita. Amin. Nah, yang kedua, apa kunci yang dilakukan oleh Henokh? Yang kedua adalah hidup berkenan kepada Allah. Ya, Kejadian pasal yang kelima, ayat yang kedua. Next one. Kejadian Ibrani pasal 11 ayat 5. Mari kita baca. Kunci yang kedua yang dilakukan oleh Henokh sehingga dia terangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Yang kedua adalah dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 24. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, dan ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, hidup berkenan kepada Allah. Tadi sudah bergaul. Nah, yang kedua harus berkenan. Ya, siapa yang bisa mendefinisikan berkenan? Ada yang tahu? Berkenan itu saya sederhanakan, Bapak Ibu, melekat di hati. Katakan melekat di hati. Berkenan itu masuk di hati kita. Ya, seperti Daud berkenan di hati Allah. Apapun kesalahan dan dosa yang Daud perbuat, perhatikan, Tuhan tetap mengambil garis keturunan daripada Daud. Ya, Daud itu orang yang berkenan di hadapan Allah. Ya, dosa yang dia lakukan begitu banyak. Dia berzina, dia membunuh orang. Tetapi perhatikan, konsekuensi dosa tetap terjadi walaupun diampuni. Makanya sekali lagi saya katakan kepada saudara, hati-hati buat dosa. Ya,
Dosa sebesar apapun yang kita lakukan, Tuhan tetap ampuni. Tapi lihat, konsekuensi dosa tetap terjadi. Ya, Absalom dan Tamar, putra putri Daud, ya, ini saling menikahi, ya, incest, saudara. Dan ini dosa terbesar yang pernah dialami oleh Daud. Amin. Ya, tetapi dia tetap berkenan kepada Allah. Kenapa? Daud ini senang mengambil kecapi, senang mengambil alat-alat musik, dan dia menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Ya, di istana, dimanapun dia berada, sebelum berperang, dia mengalami kesakitan, dia dianiaya, dia hampir dibunuh oleh musuhnya, dia tetap nyanyikan mazmur bagi Allah. Dia menyembah Allah dalam segala hal. Ya, dan Alkitab mencatat Daud orang yang berkenan kepada Allah. Amin. Sama dengan Henok. Ketika dia bergaul dengan Allah, Henok lebih luar biasa, saudara. Hampir tidak ada dosa yang dilakukan selama 300 tahun. Sehingga Henok kembali ke surga, tidak mengalami kematian. Saya mau tanya, tokoh Alkitab yang tidak mengalami kematian naik ke surga siapa saja? Siapa? Siapa? Ada dua selain Yesus yang terangkat ke surga, yang masuk ke surga tanpa melewati kematian, Henok dan Elia. Perhatikan yang dua ini karakternya dalam Alkitab. Baca Alkitab, apa yang dia lakukan tanpa melewati kematian, dia Tuhan panggil. Ya. Henok berkenan kepada Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, berkenan berarti menyenangkan hati atau hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak lain. Ya, kalau seorang istri, katakanlah Ibu Silitonga, Ibu Silitonga berkenan di hati Pak Silitonga karena apa? Simpel saja, dia baik. Betul? Kalau Ibu Silitonga ini jahat, berkenan gak di hati Bapak? Gak mungkin. Ya. Semua orang seperti itu. Ketika kita baik kepada orang, orang tersebut berkenan kepada kita, maka terkadang ya, aturan main pun bisa tidak diberlakukan. Karena apa? Dia berkenan di hati kita. Amin. Tapi kalau sudah tidak berkenan, apapun yang saudara lakukan bisa menjadi sia-sia. Ya, di tempat-tempat pekerjaan kita lihat ada orang berkata, aku sudah begitu loyalitas melebihi kebutuhan pelanggan. Saya sudah lakukan yang terbaik, tetapi saya selalu salah di depan mata si bos. Mungkin dia hebat bekerja, tetapi tidak berkenan di hati bos. Amin. Aturan perusahaan saya pernah alami, hanya 12 hari dalam setahun untuk cuti. Saya pernah menjadi orang berkenan kepada pimpinan saya. Saya bisa 24 hari cuti dalam setahun. Ya. Orang yang berkenan kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan yang mungkin melanggar isi hati Tuhan, yang mungkin melanggar perintah Tuhan, kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, nama kita ada di hati Tuhan, tetap Tuhan akan ampuni kita. Bukan berkata kita tetap bisa melakukan dosa, bukan. Ya, inilah salahnya orang memandang Alkitab. Kalian hebat ya orang Kristen, buat dosa diampuni, buat dosa diampuni. Gak begitu cara berpikirnya. Justru ketika kita mengenal dosa, kita diampuni. Justru kita harus lebih menjaga kekudusan hidup kita. Bukan karena kita diampuni oleh karena darah Yesus, semua kita berbuat dosa. Oh, bukan begitu. Kristen tidak pernah mengajarkan seperti itu, saudara. Ya, amin. Ya, kan seringkali ada orang cara pandangnya seperti itu. Oh, kami ini lebih hebat, kami berkuasa, kami melakukan hukum-hukum Taurat. Ya, kami memberikan tidak seperti kalian pelit-pelit. Ya, hari ini kami kasih kepada ulama, kepada ini. Ya, enak lihat, tapi dia bilang enak, kok kamu nggak mau kemari? Ya kan begitu ya. Nah, itu cara pandang yang salah. Amin. Nah, justru karena kita mengalami kasih karunia Tuhan,
justru semakin banyak kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Justru semakin intensitas kita menjaga kekudusan hidup kita. Amin. Dunia ini gelap. Dunia ini menuju kepada kehancuran. Tapi kalau kita hidup berkenan kepada Allah, maka Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menjaga hidup kudus kita kepada Tuhan. Ya, berkenan kepada Allah berarti menyenangkan Allah. Ya, jadi kalau kita berkenan kepada Tuhan, berarti kita menyenangkan hatinya. Bagaimana Allah disenangkan? Ya, di bawah naungan Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Joko Raharjo, kita menyenangkan Tuhan itu tentunya lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, di mana-mana kita masih ayo menyembah Tuhan. Tidak kuatnya suara, tidak panjangnya lirik, tidak harus bermet-met, tidak harus overtune, enggak. Ya, tidak harus lagu baru, tidak lagu bahasa Inggris, enggak. Bahasa Batak pun saudara bisa menyenangkan Tuhan dengan pujian penyembahan. Ya. Bahasa Cina juga boleh. Cinciao lai siaso cinciao pai li pai sini, nah saya sebagainya. Kalau saya bisa dikit ya, bahasa dia juga bisa. Soaya Yesu sila tebu pada desa Arab. Ya, ucap bisa bebas. Orang Batak juga apalagi. Ya, Bison, Ado, Bubo, Tuhan dan sebagainya. Sembah dia. Ya, yang paling gampang menyenangkan hati Tuhan ketika kita mau menyembah Tuhan, bermasmur bagi Dia. Lalu yang kedua, melakukan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Walaupun itu kita lakukan, tidak bisa membayar itu kebaikan Tuhan. Ya, membayar darah ini nggak bisa. Ya, nggak ada yang berani di sini mati untuk istrinya atau suaminya mencucurkan darah, nggak ada. Sulit mikir dia. Apalagi kalau misalnya suaminya jelek. Bawa berpengaruh sih. Nanti kan begitu. Kebaikan juga begitu. Iya kan? Tapi ada satu pribadi yang mau mati buat saudara dan saya. Ya. Yang orang lain tidak kenal. Siapa itu? Ya, dia tertikam. Lambungnya ditusuk tombak. Dicambuk 39 kali. Dimahkotai duri. Tangan dan kakinya juga dipaku. Saudara. Tidak ada orang seperti ini. Epos pun ada yang mau mati buat saudara. Ketua Sinode di Bapak Rubin Abraham itu, ya, mana kau pilih, jemaatmu ini atau kau yang pembunuh? Kau udah jemaat itu lah. Nggak ada. Kalau bukan dari Tuhan, kalau itu tidak benar-benar memberi kasih Tuhan. Apa kasih Tuhan? Kasih agape. Kasih tidak mengharapkan imbalan. Artinya memberi. Ya kan? Ini kasih Tuhan. Jarang orang melakukan seperti ini. Kalaupun ada, puji Tuhan. Kalau saya mengasihi saudara, mungkin karakter saudara dalam iman, itu kasih pilih. Ada kasih storge, ada kasih eros. Ya, saya mengasihi istri saya karena ada kasih eros, tidak ada di luar itu. Ya, saudara juga mengasihi suami saudara seperti itu karena ada kasih eros. Tapi kasih agape ini kasih tertinggi yang dunia tidak kenal. Dunia ini mengharapkan, ya, kau beri, ku beri, ku beri, kau beri, itu dunia. Tapi Yesus mengajarkan kasih. Aku memberi tanpa mengharapkan apapun dari saudara. Amin. Kalau persembahan yang kita berikan bukan untuk dia, ya, kadang-kadang gereja salah, berikan untuk Tuhan. Ya, emang untuk Tuhan itu. Ya, sudah uang kita 1.500.000, 2 juta, kumal-kumal lagi. Bukan untuk Tuhan itu. Dia punya segala dunia ini, langit. Ya, tahtanya penuh dengan emas, penuh dengan kemuliaan. Tidak ada apa-apanya uang kita itu. Tapi gereja, ya sekali lagi, gereja pelayanan butuh dana. Ya, kita belum lagi memberikan persembahan untuk orang-orang di garis depan, para misioner. Para misioner yang ada di lahan-lahan hijau. Paham ya kalau saya bilang lahan hijau ya? Yang setiap hari bertaruh nyawa, tidak memikirkan hidup mereka. Saya dengan Pastor itu masih memikirkan istri anak. Misionaris itu tidak memikirkan istri anaknya. Yang penting kabar baik sampai. Saya tergabung di grup WA Asosiasi Misi Indonesia. Saya baca setiap hari WA ini, ada peta, kemudian ada historical geografisnya,
sukunya, populasinya, dan kemudian berapa jumlah agama yang diyakini. Dan hampir dikirim itu, saudaraku, pokok-pokok dua itu hampir tidak ada orang Kristen yang percaya yang dikirim ke kita. Artinya apa? Dalam asosiasi misi Indonesia ini, ribuan orang gabung di grup itu, kita diharapkan untuk apa? Berdoa selalu buat daerah tersebut. Amin. Coba sekarang kita lihat mahasiswa teologi. Wisuda di kota wisuda kan? Ditabiskan jadi hamba Tuhan. Kalau namanya seperti itu, perhatikan, semua sentral pelayanannya di kota-kota. Betul? Tidak ada setelah ditabiskan wisuda, Tuhan, aku mau dikirim ke Sumatera Barat. Aku mau dikirim untuk di daerah Aceh. Nggak ada yang ngomong gitu. Aku mau dipilih dan dikirim untuk suku-suku Baduy di Jawa Barat. Nggak ada yang berani. Karena nyawa taruhan. Nah, jadi saudaraku misionaris ini, kalau ada yang saudara kenal, di garis depan mengabarkan Injil, bantulah. Amin. Kita masih belum bisa mempersembahkan untuk mereka, hanya masih doa. Ya, banyak itu yang di pelosok saya baca, yang berdoa dulu, Tuhan yang menolong kalian. Tetap semangat saudaraku, mengabarkan Injil, menyelesaikan amanat tadi. Amin. Kita masih bersyukur ada di kota. Mari kita saudaraku benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan, supaya kita bisa menjaga kekudusan hidup kita, kesucian hidup kita seperti Henokh. Amin. Baik, yang ketiga, saudara, kunci yang ketiga adalah hidup sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani pasal 11 ayat 5. Ibrani 11 ayat yang kelima. Baik, kita baca, saudara, Alkitab kita dikatakan di sana, karena iman apa? Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Catat, sebelum terangkat ia memperoleh kesaksian ia berkenan kepada Allah. Artinya ada orang yang menyaksikan dia benar-benar hidup bergaul dengan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada saksinya. Ya, yang kita tahu hari ini saksinya adalah penulis kitab Ibrani. Ya, tidak mungkin dituliskan Alkitab ini kalau tidak ada saksinya. Amin. Alkitab yang saudara pegang itu bukan hoax, bukan fake, tapi Alkitab ini benar-benar perkataan Allah. Saksi-saksinya ada, dicatat kurang lebih 40 orang, dan penulisannya ratusan tahun. Tidak segampang 1 tahun selesai 66 Alkitab ini. Ya, belum lagi Septuaginta yang diterjemahkan dari Ibrani ke Yunani. Saya baca tadi sejarahnya, hampir 300 tahun menerjemahkan itu. Artinya orang yang menerjemahkan di tahun pertama sudah wabillahi taufiq wal hidayah, sudah mulai beribadah. Ya kan? Bayangkan itu. Ya, jadi saksi-saksi iman ini benar-benar nyata adanya. Katakan nyata. Ini bukan cerita bohong Alkitab ini. Ya, ini kenyataan yang kemudian dituliskan dalam satu buku yang kita imani, yaitu Alkitab. Nah, dikatakan di sana, saudaraku, yang ketiga, hidup sungguh-sungguh mencari Dia. Pengertian mencari di sini bukan berarti masih belum menemukan. Ya, ada lagu kita kan, apa? Coba Gier. Ini lagu ini. Piano aja, Pak. Lagunya saya ingat-ingat begini. Piano aja, piano, supaya jangan. Gitu, mencari wajahmu, sama-sama. Temukan kasih-Mu, terus Kau Tuhan yang selalu dengar
Sungguh indah, sungguh indah Kau, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau sumber bagi murah bagi setiap hati yang teduh. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, menara kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Jadi kalau kita mencari wajah Tuhan, pasti kita menemui. Walaupun ayat ini dari ratusan tahun yang lalu berkata, Henok mencari Tuhan, bukan Henok tidak ditemukan Tuhan. Amin. Tetapi ada kesaksian bahwa Henok telah terangkat ke surga karena dia benar-benar mencari Tuhan, tanpa melalui kematian dia terangkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang siap mati. Betul? Halo? Saudara siap mati bagi Tuhan? Saudara siap mati? Saudara siap mati bagi Tuhan? Iya, banyak orang siap mati. Tetapi mengikuti proses kematian orang nggak pernah suka. Benar apa benar? Jadi Henok ini dan Elia orang yang sangat berbahagia, karena proses kematian seperti manusia biasa mereka tidak alami, sudah. Ya, saya pernah lihat anak perempuan Bapak Silitonga Borutabar, abang saya yang ada di Bukit Timah. Sebelum meninggal saya doakan, saya kunjungi, saya doakan, saya minta ampun kepada Tuhan dan untuk anak ini ada di Pulau Batam, pintar memainkan biola. Ya, kalau sudah kenal anak sulung Pak Silitonga. Saya ke sana mengunjungi dengan beberapa ketua FA waktu itu. Saya yang berdoa. Sebelum saya doakan, saya lihat guru kami ini luar biasa sakitnya, kanker otak stadium 4B. Tangan jadi ikat di kiri dan kanan. Karena sakit-sakitnya kepalanya, sakit-sakitnya otaknya dihancurkan oleh sel kanker tersebut. Menderita. Bawa ke Santa Maria. Saya lihat fotonya, 3 dimensi MRI itu bolong-bolong semua kepala itu. Isinya udah hancur-hancuran. Saya menangis mendoakannya. Ya, Tuhan berikan yang terbaik. Jadi panggil Tuhan. Saya lihat orang banyak, saudaraku, apa namanya, setelah badan dan rohnya terpisah, itu banyak yang banyak orang yang mati. Tapi proses kematian banyak orang takut. Benar? Kalau kita lihat di Afrika sana para penginjil, kalau ditembak masih enak, dikuliti dulu, kukunya dicabut, ya, diseret-seret pakai kereta kuda, hanya karena Injil. Ya, kita lihat di bangsa kita, bangsa Batak. Kebetulan saya orang Paruku. Bukan Nomensi yang pertama datang ke Tanah Batak. Ada Munson dan Lima. Mati juga sama orang Batak. Ini ada orang kulit putih, ada orang daging Eropa. Saksang ini katanya. Mati. Ya. Nomensen untuk grup yang kedua datang ke Tanah Batak juga mati karena mengabarkan Injil. Jadi darah mereka itu, Bapak Ibu, menjadi pupuk bagi iman Kristen di Tanah Batak. Darah martir itu menjadi pupuk bagi saya, bagi saudara, sehingga hari ini kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita tidak bisa memilih lahir dari siapa. Ya, waktu kita masih di embrio dalam rahim kita, Tuhan, aku lahir ya dari Kristen, ya, yang nanti orang tuaku kaya, pengusaha. Gak bisa begitu. Saya lahir ya jangan dari orang Batak deh. Ya, maunya lahir dari orang Sunda, nggak bisa begitu. Maunya lahir dari orang Cina, orang Eropa, nggak bisa. Makanya bersyukur, ya, kita dipilih Tuhan. Bersyukur kalau kita dipanggil Tuhan, ya. Sehingga apa tugas kita, saudaraku? Setiap hari mencari Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau Tuhan
yang sanggup dengar seruan hati dan doa. Amin. Nah, kemudian tetapi memprioritaskan relasi dengan Dia untuk memperdalam pengenalan. Ya. Jadi mencari Tuhan itu bukan karena kita tidak ketemu dengan Tuhan, tapi apa? Relasi dengan Dia untuk memperdalam pengenalan, memperdalam kekudusan kita kepada Tuhan. Sekalipun kita sudah jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tetapi Yohanes 3:16, Yohanes 10:10 menjamin saudara dan saya kalau percaya kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Tadi saudara baca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Ya, ikuti. Ya, supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi itu memperkuat pengenalan, memperdalam pengenalan kita dengan Tuhan dengan cara mencari Tuhan setiap hari. Nah, mencari Tuhan berarti mengutamakan Dia dalam setiap segi kehidupan. Ya, kalau kita dalam pelayanan kita di tempat ini, jangan jadi buat pelayanan ini nomor 1. Halo? Ya, jangan buat pelayanan ini nomor 1, tetapi buatlah Tuhan nomor 1 atas pelayanan ini. Ya, dalam rumah tanggamu juga, jangan buat anak-anakmu nomor 1, pekerjaanmu nomor 1, tanpa Tuhan nomor 1. Caranya bagaimana? Cari Tuhan setiap pagi. Minimal engkau berdoa. Ya, minimal engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya, dan izinkan Dia berkata-kata dengan apa? Membaca firman Tuhan. Saya jam 11 sampai jam 1 siang saya baca beberapa artikel rohani, pelajaran Alkitab di tempat saya, di handphone saya. Saya dengarkan khotbah. Ya. Waktu-waktu yang luang itu Bapak Ibu pergunakan mencari Tuhan. Amin. Ya. Kita semakin diperlengkapi dengan kuasa Allah, diperlengkapi dengan senjata Allah, supaya kita bisa menghadapi kuat tantangan dan cobaan yang hari-hari ini menyerang setiap kita. Ya, saya setiap hari seorang sejarah. Ya. Tapi saya selalu mengalami kemenangan. Karena apa? Saya selalu panggil nama Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Dan saya percaya saudara ketika dalam pergumulan saudara diserang si jahat, panggillah nama Yesus. Ada darah Yesus yang menyertai kita. Amin. Nah, mendengar suaranya, mencari kehendaknya, menerima tuntunannya, dan bersedia ditegur olehnya. Dengan cara apa Tuhan menegur kita? Tentu dengan firman Allah. Saudaraku, tidak usah seperti yang saya alami dulu. Ya, ada pemahaman yang salah ketika kami dulu mulai Tuhan mendengar suara Tuhan. Setelah doa, kami sujud sungguh-sungguh. Mari kita dengarkan suara Tuhan. 1 jam berlalu, kok Tuhan tidak ngomong-ngomong? Sebelah kiri saya sudah tertidur, yang sebelah kanan sudah mulai ngorok. Tuhan gak ngomong-ngomong. Kenapa? Kita punya pemahaman yang salah. Tuhan pasti bersuara, Tuhan pasti ngomong ke kita di menara doa ini. Gak ada ngomong-ngomong. Terus Tuhan bilang begini dengan Roh Kudusnya, kan di depanmu ada Alkitab. Kenapa kita selalu rohani mendengar harus Tuhan yang ngomong langsung ke kita, baru kita anggap itu firman Tuhan, baru kita anggap itu Allah berbicara kepada kita? Bukan. Ada Alkitab yang menjadi curahan isi hati Tuhan ini. Baca itu, renungkan, lakukan. Ya, sampai lebaran haji pun tidak akan ngomong itu Tuhan di menara doa. Kenapa? Konsep kita salah. Amin. Walaupun Tuhan bisa berbicara secara visual, ya, tapi jangan ditunggu-tunggu. Setengah jam ngomong juga Tuhannya. Sudah bilang, apalah, buka mata dia kiri, ya, ada yang kita sudut begini, lama-lama jadi begini. Ya, karena salah pemahaman tadi. Amin. Saya senang dengan khotbah-khotbahnya ibu. Saya lupa itu konjes itu. Oh, ibu apa? Ibu Basio. Iya, Basio. Kemarin dibahas tentang pendoa. Keren. Ya, ada sekarang orang nggak perlu lagi dia berdoa. Kenapa Pak Bang berdoa? Sudah ada pendoa saya di belakang. Hah? Jadi pendoa-pendoa ini merasa hebat karena sudah merasa jenderalnya Allah. Ya, dikawalin terus. Oh, datang pendoanya salah. Jangan. Kita ini punya akses langsung kepada kerajaan Tuhan, kepada Allah, punya akses langsung. Apa passwordnya? Yesus.
Ya, jadi nggak usah harus kata pendeta, harus pendeta yang doakan supaya sembuh. Tidak ada itu. Ya, kalau kita menjadi orang Kristen yang hidupnya sungguh-sungguh mencari Tuhan, anak kita sakit nggak perlu datang ke gereja, nggak perlu datang kepada pendeta, harus perlu mendoakan. Doa sendiri, passwordnya Yesus, dia akan menyembuhkan. Jaminannya apa? Yohanes, Yesaya 53 ayat 5, 1 Petrus ayat 2 ayat 24b. Itu jaminan. Ya, bukan Injil Tagalog, jaminan. Nama Yesus. Ya, jangan ada tempat ini mengkultuskan pendeta. Amin. Jangan ada tempat ini mengkultuskan pelayan, Tuhan Nani. Ya, tapi tetaplah sembah Tuhan Yesus. Amin. Udah di bawah gereja jadi raja pendeta. Kalau bukan namang ini enggak mau. Oh, jangan kata yang berdoa. Ada pelayan juga waktu KKR. Datang ke mangkuban pendeta mau mendoakan. Jangan doakan, harus saya yang mendoakan. Ada pendeta begitu. Akhirnya apa? Ditinggalin tuh. 11 lewat malam KKR tidak selesai. Ini pengalaman. Amin. Karena kita semua punya akses masuk dalam kerajaan surga. Ada passwordnya, nama Yesus. Kalau kita sakit, kalau kita punya pergumulan, panggil nama itu. Itu yang sanggup menolong. LG Tagalog bisa menolong saudara. Ya, amin. Mungkin hari ini nggak punya beras datang ke rumah, mungkin hari ini bisa bantu. Besok juga nggak ada. Bisa terjadi. Tapi Allah yang menolong saudara dan saya tidak pernah berkekurangan. Ya, Dia sumber kesembuhan. Amin. Karena apa? Dia menciptakan kita. Kalau kita berkata lagi, Rino berkata, dalam kandungan ibu kita, Dia menenun kita. Ya, karena Dia yang menjadikan kita, maka Dia tahu seluruh tubuh kita ini dari kepala sampai ke kaki. Ya, ibarat katakanlah mekanik. Kalau rusak motor, saudara, coba pergi ke bengkel sepeda, sehat nggak tuh motor? Sehat nggak kira-kira mana? Enggak. Tapi motor yang rusak akan dibawa kepada mekanik atau bengkel motor. Ya, banyak orang salah. Ya, dia sakit pergi ke dukun. Ya, dibilang sama orang Batak, John mana malui orang pintar itu. Tapi pernah orang pintar itu yang dibilangnya pintar ditanya 1+1, dia teh, aku mau dehina. Katanya pintar 1+1 nggak tahu. Aku mau dehina. Tapi awal katanya orang pintar. Ya, ada bang berarti dong. Ya kan? Jadi jangan seperti itu. Ya, datanglah kepada Tuhan supaya Ia menyembuhkan kita. Amin. Iya, saya senang lihat orang itu ketawa dia. 2 hari sakit dia ngerjain tempat ini. Ya, tapi sudah Tuhan pulihkan dia. Ya, kebanyakan overtime kayaknya ya. Ya, tapi tetap dijaga kesehatan Bapak Ibu ya. Karena cuaca juga ya kadang ekstrim, kadang seperti ini ya. Amin. Nah, yang terakhir, mencari Tuhan juga menunjukkan keaktifan kita sebagai muridnya, bukan pasif menunggu dan berdiam diri. Saya percaya di gereja ini nggak ada. Ya, di gereja ini sangat reaktif. Pada tanggal kemarin semuanya tahu sama tahu, mengerti sama mengerti. Ya, tidak ada yang pasif di tempat ini. Ya, semua kita harus aktif. Apa yang kurang, apa yang tidak tepat, apa yang kurang tepat, apa yang harus dilakukan semuanya. Amin. Itu ciri-ciri orang yang benar-benar mencari Tuhan. Ya, tidak menunggu satu dengan yang lain. Ya, apalagi saya jangan ditunggu-tunggu. Amin. Sudah tunggu lawang itu. Saya akan datang jam 11 malam mau nunggu saya. Sampai jam 1 pagi mau menunggu. Jangan. Ya, mulai saja. Di gereja kita ini hanya Yesus yang dipentingkan. Jangan saya dipentingkan di gereja ini. Amin. Hanya Yesus saja. Nah, orang yang mencari Tuhan pasti akan hidupnya aktif, ya, tidak pasif, dan hidupnya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sampai beri selanjutnya. Mari para singer dan model. Terima kasih Tuhan. Mari kita tutup mata saudara.
Hidup kami hidup karena percaya. Hidup kami saat ini adalah hidup karena beriman kepada Tuhan. Seperti Henok beriman, seperti Henok menjaga kekudusan. Demikian lagi Tuhan, kami mau hidup kepadamu Bapa, karena percaya kami, karena iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kami percaya siang hari ini kami terima kemenangan daripada-Mu. Seperti Henok menjaga iman dan kekudusan hidupnya, sehingga kita bersaksi bahwa dia terangkat ke surga tanpa melewati kematian. Besar iman Henok ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mengajar kami dan mendidik kami hari ini untuk terus bergaul dengan Tuhan, dan hidup kami boleh berkenan kepada-Mu. Bahkan Tuhan lebih lagi, kami mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan sampai kami menemukan Tuhan, sampai kami boleh tenggelam dengan pengajaran yang benar, sampai kami dipuaskan, sampai kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan terus kami boleh mencari Tuhan. Terima kasih, berkati firman-Mu, berkati yang mendengarkan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Firman ini jatuh di tanah yang subur, dan firman ini boleh bertumbuh, berakar, berbuah dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan hidup kami diberkati, gereja ini diberkati. Terima kasih Bapa. Yesaya pasal 55:11 katakan, firman itu tidak akan pulang sia-sia,
Tapi firman itu akan bekerja atas kami. Dan hidup kami percaya pasti diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya mengundang hamba Tuhan yang akan melakukan perjamuan kudus ini ke depan. Mari berdiri saudaraku di hadapan Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan siang hari ini. Betapa besar kasih-Nya buat saudara dan saya. Betapa besar pengorbanannya buat engkau dan saya. Kerajaan surga Dia tinggalkan datang ke bumi yang hina ini, yang penuh dengan dosa ini. Dia punya misi menyelamatkan saudara, supaya saudara tidak masuk di dalam hukuman yang kekal, tapi masuk bersama dengan saya di hidup yang kekal bersama dengan Dia. Sebab di dalam hidup yang kekal Dia menantikan kita dengan mahkota kehidupan, supaya kita semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan melakukan perjamuan kudus ini, bukan rutinitas kami, tetapi biarlah lewat perjamuan kudus ini kami terus mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan atas kami, menyelamatkan kami 2022 tahun yang lalu. Engkau mati, Engkau disalibkan, Engkau dimahkotai duri, dan Engkau berkata sudah selesai, dosa-dosa kami diampuni. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan membagi-bagikan tubuh dan darah-Mu ini kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati yang menerima. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita puji kepada Tuhan sambil kita merenungkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Ketika diserahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguhlah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah. Bersyukur. Yang sudah menerima roti dan lagu perjamuan bangkit berdiri. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bersyukur, 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 bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bersyukur, 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 bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Selama hidupku ku sembah. Sekali lagi bersama-sama. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah.
Renungkan kebaikan Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Haleluya. Lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti hati kita, siapapun, mungkin suami kita, mungkin istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, bahkan pendeta, hamba Tuhan, bahkan siapapun saudara-saudara kita yang menyakiti hati kita. Lepaskan pengampunan. Kami lepaskan hari ini Tuhan pengampunan bagi setiap saudara-saudara kami, keluarga kami yang mungkin menyakiti hati kami. Di dalam nama Yesus kami lepaskan pengampunan dan kami mohon ampun di hadapan jika ada dosa yang kami lakukan yang di luar kendali kami, bahkan Tuhan yang kami lakukan dengan sadar. Ampuni kami agar kami layak menerima tubuh dan darah-Mu ini hari ini untuk kami boleh nikmati, ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari saudara pastikan roti baik, jika sudah semua, angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi ke arah surga. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di atas tangan kita, melindungi kepala kita ke arah surga. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita nikmati darah dan tubuh Yesus ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih kebaikan-Mu atas kami. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari semuanya berdiri, sembah Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur atas darah dan tubuh. Kami dipulihkan, kami dibebaskan, kami diampuni. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diberikan keteguhan oleh kuasa tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Mari makin berdiri saudara, sembah Tuhan. Kita berdiri di hadapan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat perjamuan kudus yang kita terima hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita terima siang hari ini anugerah Tuhan. Kita terima pengampunan yang daripada Tuhan. Kita terima kesembuhan, urapan kuasa kudusnya memenuhi setiap hidup kita siang hari ini. Di dalam nama Yesus yang sangat disembuhkan, yang lemah dikuatkan, mujizat terjadi oleh darah Yesus.
Buat roh yang baru, kami berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua.